Wanawangna rimalasti kaing ilang panjati awan. Tapi Sardi ini mendapati semuanya sama saja, sepi, hampir tidak ada penduduk yang ada di luar, dan mereka sangat cuek atau tidak biasa diajak komunikasi dan atau A'udzubillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai cerita, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah mau mengunjungi channel kami yang sederhana ini. Semoga terhibur, semoga mendapatkan manfaat, dan saya ucapkan selamat datang. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada teman-teman yang telah mau mensubscribe, memberikan like, berkomentar, atau bahkan men-share cerita-cerita yang saya bagikan. Langsung ke cerita. Cerita yang ingin saya ceritakan kali ini adalah cerita yang sebenarnya sudah pernah saya ceritakan ya. Cuma karena konten tersebut sudah dihapus YouTube karena dianggap melakukan pelanggaran ya, jadi saya ceritakan ulang. Nah, cerita ini dialami oleh salah satu teman saya, kenalan saya dari daerah Mentok ya, jadi Kepulauan Bangka, dan kejadiannya sudah cukup lama, sekitar tahun 2000, sekitar tahun 2000-an lah. Nah, katakanlah yang ngalami ini namanya Sardi. Cerita ini kejadiannya sangat mirip-mirip dengan banyak kejadian di Pulau Saranjana atau Pulau Halimun ya, di Kalimantan itu, yang tentang kota Saranjana dan lain sebagainya, kejadian-kejadian aneh di sana ya. Jadi di Saranjana itu ada beberapa kasus-kasus seperti ada pesanan alat berat dari Jakarta yang ketika dikirim ke sana sudah beberapa kali mengirimkan pesan ke lokasi ya, tetapi yang terakhir itu mereka tidak mendapatkan lokasi yang biasa mereka kirimi peralatan-peralatan tersebut karena lokasinya tidak ditemukan, padahal sudah dibayar ya alat-alat ini. Dan ketika ditanyakan ke penduduk setempat pun mengatakan mungkin selama ini yang mesan adalah penduduk dari kota Saranjana dan berbagai kasus lainnya, yang misal ada hajatan, tamunya yang datang lebih banyak dari yang seharusnya, dan biasanya penduduk setempat menganggap itu sebagian adalah penduduk dari kota gaib ya, Saranjana. Nah, teman saya ini ketika itu dia mencari ikan dan sengaja mencarinya di malam hari ya, melaut di daerah laut, daerah Mentok ya. Dia melaut di situ mencari ikan sampai setelah sekian lama melaut memakai kapal boot ya, perahu dipasangi mesin boot, pasangi mesin itu. Setelah sekian lama mencari ikan dan lain sebagainya,
tiba-tiba di laut tersebut dia bertemu dengan pulau yang perkampungan ya, banyak perkampungan di dalamnya, dan dia melewati pulau tersebut. Dan ini sesuai ingatan saya dari cerita tersebut, kurang lebih garis ceritanya seperti ini. Jadi dekat pantai tersebut ada banyak rumah-rumah penduduk yang kelihatan dari sisi-sisi pantai yang bisa dilewati ya. Dan dia pun melihat semuanya, banyak rumah-rumah penduduk dan lain sebagainya. Dan dia pun sempat ingin membeli sesuatu untuk turun, untuk membeli seperti makanan atau apa ya. Tetapi penduduk di pulau tersebut tidak ditemukan, sangat sepi. Umpama pun ada 1-2 penduduk, mereka tidak bisa diajak berkomunikasi ya. Sangat sepi, dan dia terus berjalan menyisiri pulau tersebut karena ingin mencari sesuatu. Tetapi Sardi ini mendapati semuanya sama saja, sepi, hampir tidak ada penduduk yang ada di luar, dan mereka sangat cuek atau tidak biasa diajak komunikasi. Dan atau kita pun ketika mau mengajak komunikasi pun seperti ada yang mengganjal atau tidak nyaman ya untuk diajak komunikasi. Jadi akhirnya Sardi ini hanya terus berlayar di sisi pulau tersebut dan tidak jadi membeli apapun. Dan akhirnya dia memutuskan untuk keluar dari pulau tersebut. Nah, di saat dia hendak keluar, dia terus melajukan perahunya. Tetapi tiba-tiba ketika dia menjalankan perahunya ini, dia hanya berada di sekitaran pulau tersebut ya. Sampai di titik tertentu dia kembali ke titik awal dia sampai di pulau tersebut. Dan ketika dia melajukan perahunya lagi, dia mengalami hal yang sama. Jadi dia kembali ke titik awal di mana dia datang ke pulau tersebut. Seperti itu terus, hanya berputar-putar di situ sampai akhirnya dia merasa kebingungan dan sempat diam sejenak di situ. Dia merasakan ada hal yang aneh di situ, di pulau tersebut. Nah, saat itu pun dia mulai berdoa, membaca ayat-ayat dan lain sebagainya ya. Karena dia merasa ada yang janggal di tempat tersebut, ada yang tidak beres. Setelah berdoa dan lain sebagainya, dia pun mencoba lagi. Dan ketika itu setelah dia berdoa tersebut, membaca ayat-ayat tersebut, secara mengejutkan akhirnya dia bisa keluar dari pulau tersebut. Dan dia pun kembali ke pantai, kembali ke rumahnya ketika itu. Berapa hari kemudian dia kembali, tapi waktu itu siang hari ya. Di siang hari dia kembali melaut lagi dan melewati lokasi di mana dia melewatinya sebelumnya dan menemukan pulau yang sebelumnya itu ya, yang dia lewati di malam hari itu. Tetapi ketika dia berjalan di laut tersebut, dia tidak mendapati sama sekali pulau yang sebelumnya dia dapati ya. Jadi berkeliling-keliling di laut itu semuanya hanya lautan. Dan secara logika di daerah situ memang tidak ada pulau yang berpenghuni ya, karena
di daratan pun masih banyak lokasi yang bisa ditinggali, dan di sisi-sisi pantai itu biasanya tidak ada rumah sama sekali. Hanya lokasi-lokasi tertentu yang mungkin sering dijadikan tongkrongan anak-anak, orang muda yang ada warung-warungnya ya. Dan itu pun kalau malam tutup, mereka kembali ke rumahnya. Jadi tidak ada sama sekali, apalagi pulau yang rumah-rumahnya sampai di bibir-bibir pantai dan lain sebagainya. Setelah berkeliling sekian lama di sekitaran laut tersebut, dia sangat yakin akhirnya bahwa memang pulau tersebut adalah pulau, boleh dibilang pulau gaib atau pulau hantu ya, yang sebenarnya tidak ada. Dan kebetulan malam itu dia terdampar di pulau tersebut, atau masuk ke wilayah pulau tersebut. Mungkin ceritanya ini saja. Yang jelas sebelum melakukan perjalanan dan ketika mengalami hal-hal yang aneh tersebut, kita harus meminta mohon ya perlindungan kepada Tuhan ya, umat Islam terutama kepada Allah, membaca surat-surat yang mengandung permintaan perlindungan, terutama surat Al-Falaq, An-Nas, Al-Ikhlas, ayat kursi. Nah, mungkin ini saja cerita yang saya ceritakan kali ini. Semoga mendapatkan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.